Halo anak-anak yang hebat, kembali lagi bersama saya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang apa itu teks editorial, hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membahas mengapa teks editorial itu ditulis, dan apa sih perannya bagi kita semua sebagai masyarakat. Penting untuk diingat, teks editorial itu bukan sekadar tulisan opini biasa, tapi ia punya fungsi sosial yang sangat penting, terutama dalam kehidupan berdemokrasi. Yuk, kita mulai dari tujuannya dulu. Tujuan utama teks editorial adalah untuk menyampaikan sikap dan pandangan resmi dari sebuah media terhadap suatu peristiwa publik yang sedang hangat dibicarakan. Tapi, mari kita bedah lebih rinci lagi. Pertama, tujuannya adalah untuk memberi penilaian terhadap peristiwa. Media tidak hanya melaporkan fakta, apa yang terjadi, tapi juga memberikan penilaian, apakah ini sudah tepat. Misalnya, saat ada kebijakan kenaikan harga BBM, editorial mungkin akan menilai bahwa kebijakan ini perlu diimbangi dengan perlindungan bagi masyarakat kecil. Jadi, ada analisis dan penilaian di dalamnya. Kedua, teks editorial bertujuan untuk mempengaruhi sikap pembaca. Lewat tulisan ini, media ingin agar kita sebagai pembaca tidak bersikap netral atau cuek saja. Sebaliknya, kita diajak untuk berpikir, merenung, dan akhirnya mengambil sikap tertentu terhadap suatu masalah. Bahasa yang digunakan dalam editorial seringkali bersifat persuasif dan penuh dengan argumen yang kuat untuk meyakinkan kita. Tujuan ketiga, mengajak masyarakat bersikap kritis. Ini penting sekali. Melalui editorial, media mendorong kita semua untuk tidak mudah menerima sebuah kebijakan begitu saja. Kita diajak untuk berani bertanya, mengapa kebijakan ini dibuat? Apa dampaknya bagi saya dan orang lain? Dengan begitu, kita jadi masyarakat yang lebih cerdas dan tidak gampang terombang-ambing. Keempat, yang tidak kalah penting, editorial juga bertujuan memberi solusi dan rekomendasi. Jadi tidak hanya berhenti pada kritik, ini salah, itu kurang tepat, tetapi juga memberikan saran atau jalan keluar atas masalah yang sedang dibahas. Nah, setelah memahami tujuannya, sekarang kita beralih ke fungsi teks editorial. Pertama, ada fungsi kontrol sosial. Media melalui editorialnya, berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah dan lembaga publik lainnya. Editorial menjadi semacam alarm atau pengingat jika ada kebijakan yang dianggap bisa merugikan kepentingan masyarakat luas. Kedua, fungsi edukasi. Editorial mendidik masyarakat agar lebih melek terhadap isu-isu publik. Dengan membaca editorial, kita diajak untuk berpikir secara rasional, tidak emosional, dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Kita jadi belajar memahami sebuah masalah dari berbagai sudut pandang. Ketiga, fungsi komunikasi publik. Teks editorial bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif. Ia menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, atau bahkan antara lembaga publik yang berbeda. Editorial menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, dan sebaliknya, membantu masyarakat memahami alasan di balik suatu kebijakan. Dan yang terakhir, fungsi pembentukan opini publik. Di tengah derasnya arus informasi, kadang kita bingung harus bersikap seperti apa terhadap suatu isu. Nah, editorial membantu membentuk dan mengarahkan opini masyarakat ke arah yang lebih terfokus dan konstruktif. Dengan argumen yang jelas, editorial membantu masyarakat untuk tidak bingung dalam menentukan sikap. Jadi kesimpulannya, teks editorial itu jauh lebih dari sekadar tulisan opini. Ia adalah alat yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang kritis, sadar, dan peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, terutama yang menyangkut kebijakan publik. Dengan memahami tujuan dan fungsi teks editorial, kalian akan menjadi pembaca yang lebih cerdas, tidak mudah terpengaruh, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjadi pembaca yang kritis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.